Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasus salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fausikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat bersimpuh, kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas amaliyah kita yang kita laksanakan sampai dengan saat ini senantiasa mendapatkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, Al-Faqir Sarko Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri Al-Faqir dan umumnya bagi kita semua, marilah kita sama-sama untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk melaksanakan ketakwaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar mempunyai nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dilandasi dengan iman dan istiqamah. Istiqomah artinya teguh, teguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh dalam memegang prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keteguhan ini, keistiqomahan ini adalah merupakan kunci utama, karena sesungguhnya keteguhan adalah alat untuk mencapai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya prinsipnya mereka tidak ada yang diimani melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu mereka
mendoakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah melenceng daripada akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketauhidannya melenceng daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan terjerumus kepada jurang kemusyrikan. Mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melenceng ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi hamba yang syirik, agar kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dalam surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan dosa yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dia melenceng ketauhidannya kepada Allah, dia percaya kepada Allah, akan tetapi dia percaya juga selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terjerumus ke jurang kesyirikan. Sebanyak apapun amal ibadah yang mereka kerjakan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertawaf, mereka beristighfar kepada Allah, sebanyak apapun dosa-dosa mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peringatan kepada kita. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Allah tidak akan dapat mengampuni dosa hamba-hambanya yang syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa hamba-hambanya selain daripada perbuatan syirik. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang menduakan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelahnya ada keistiqomahan dalam hati kita, keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ucapan pun harus istiqomah dan teguh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ucapkanlah ucapan yang baik, ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang jujur, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang dapat menyakiti sesama saudara kita. Dan ini dijelaskan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang jujur, ucapan-ucapan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat dusta, tidak menggibah, tidak menggunjing, karena sesungguhnya ucapan-ucapan kotor, menggunjing, menggibah itu akan merugikan kita semua. Amal-amal kita akan hancur ketika kita mulut selalu keluar dengan kata-kata dusta, dengan kata-kata ghibah, dan dapat menyakiti hati daripada saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dikatakan dalam
Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akbarul kabair, dosa yang paling besar di antaranya apa? Qauluz zur, itu ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang dapat merugikan dirinya dan juga ucapan-ucapan yang dapat merugikan orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian keteguhan dalam sisi perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa melakukan aktivitas, melakukan berbagai macam amaliyah dan ibadah, baik yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan sesama makhluk. Maka tentunya segala aktivitas perbuatan kita yang kita laksanakan hendaklah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak berbuat hal-hal yang mungkaran, kita tidak berbuat hal-hal maksiat, kita tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, hidup kita akan selamat dan hidup kita akan mencapai keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kepada kita. Kita diberikan oleh Allah panca indera. Kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan tangan, kita diberikan kaki. Ini kesemuanya hendaklah dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita punya hati, hendaklah kita bisa menerima apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi. Begitu pula kita mempunyai mata, hendaklah diperlihatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tangan, hendaklah tangan kita dijalankan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula kita punya kedua kaki, dilangkahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya panca indera kita, jasad kita, semua ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menemukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata yang benar, dia melangkah beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mereka istiqomah secara menyeluruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada siapa? Kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun kepada mereka malaikat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah tergoda oleh hal-hal duniawi. Mereka tidak pernah menggadaikan akidahnya. Mereka tidak pernah menjual imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian merasa takut. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga yang telah dijanjikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka istimewanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya bukan hanya di dunia, akan tetapi yang terbesar, termulia dan terkekal dan abadi, yaitu surga sudah menanti bagi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa iman, mereka membawa ketakwaan, mereka membawa keislaman, maka mereka akan
karpet merah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah disambut oleh malaikat Ridwan yang penjaga surga, di mana disiapkan bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan ibadah kita lillahi ta'ala, niatkan ibadah kita karena ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat, kita bekerja, kita beribadah, hendaklah tuluskan hati kita, istiqomahkan keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amaliyah ibadah kita, kita ikhlas, kita teguh, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata benar dan berbuat sesuai dengan ajaran Allah, maka sekecil apapun ibadah kita akan membuahkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aspek amaliyah ubudiyah kita senantiasa dapat menghantarkan kita untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kekuatan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bisa memberikan jalan untuk menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa kita bertakarrub ila Allah, senantiasa kita beriman kepada Allah, beraktivitas untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayat kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين ونجنا من القوم المنافقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة